لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الطلبة rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang tentunya kita berharap majelis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Inilah harapan yang terbesar kita dari amalan yang alhamdulillah bisa kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini agar supaya Allah memudahkan jalan kita menuju ke syurga kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tahu sekedar duduknya kita di masjid setelah kita melaksanakan salat, selama kita belum berhadas, maka selama itu pula para malaikat akan bersalawat. Yang dimaksud dengan salawat dari para malaikat adalah mereka mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan, mendoakan ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith." Dan apabila seseorang telah menunaikan salat, maka para malaikat akan terus-menerus bersalawat untuknya selama dia berada di tempat salatnya dan selama dia belum berhadas. Taqul, malaikat akan mengatakan, "Allahumma salli alaihi," ya Allah, berikanlah salawat untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, berikanlah ampunan untuknya. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salah. Dan seseorang akan terus-menerus berada di dalam pahala salat selama dia menunggu salat yang selanjutnya. Oleh karena itu, coba tanamkan dalam diri kita kebiasaan. Setelah selesai salat, jangan tergesa-gesa keluar dari masjid. Apalagi kalau nanti setelah salat itu ada kegiatan. Baik itu kegiatan kajian ba'da maghrib seperti ini ya, maka usahakan tetap di masjid supaya tetap mendapatkan sholawat doa kebaikan dari para malaikat. Demikian pula ba'da subuh ini. Ba'da subuh ada kegiatan apa? Tahfidz. Jangan keluar dari masjid. Usahakan sebelum subuh itu antum sudah bawa Quran, taruh di rak-rak yang ada supaya nanti nggak perlu keluar lagi dengan alasan mau ambil mushaf. Ya. Sehingga antum rugi. Harusnya dapat kesempatan doa dari para malaikat, antum nggak ambil kesempatan itu, antum keluar dari masjid, rugi. Ba'da asar ada kegiatan lagi, tahfidz. Antum usahakan jangan keluar dari masjid sampai selesai kegiatan tahfidz, maka selama itu antum dapat sholawat dari para malaikat. Dapat doa kebaikan dari para malaikat, doa rahmat, doa ampunan dari para malaikat. Oleh karena itu,
Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man kana katsiru dzunub wa arada an yahuttaha Allah 'anhu bighairi ta'bin falyaghtanim mulazamatu musallahu ba'da shalah liyastaghfira min du'a'il malaikah wastighfarihim lahu." Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala beliau mengatakan, barang siapa yang menyadari kalau dosa-dosanya itu banyak. Man kana katsirudz dzunub. Barang siapa yang menyadari dosa-dosanya banyak. Wa arada ayyahuddaha Allahu anhu bighairi ta'bin. Dan dia ingin Allah menghapuskan dosa-dosanya itu dengan tanpa bersusah payah. Bagaimana caranya? Falyaghtanim mulazamata musallahu ba'da shalah. Hendalah dia menggunakan kesempatan untuk terus-menerus berada di tempat salatnya setelah dia selesai salat. Tujuannya apa? Liyastaghfira min du'a'il malaikah. Agar supaya dia lebih banyak mendapatkan doa dari para malaikat wastighfarihim lahu. Dan agar supaya dia mendapatkan istighfar, doa ampunan dari para malaikat. Ini cara cerdas untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita tanpa bersusah payah. Antum duduk di masjid setelah selesai sholat, tidak perlu keluar. Hemat energi, hemat tenaga, hemat waktu. Kalau keluar kan harus berjalan menuju ke asrama, naik ke lantai 3, balik lagi. Nanti kan ini memakan waktu, memakan tenaga. Demikian pula tersia-siakan doa dari para malaikat. Antum sudah keluar dari masjid, berarti kan sudah tidak dapat doa lagi. Karena janji Rasul tadi, selama dia berada di tempat salatnya. Sehingga biasakan ya, sehabis salat, jangan tergesa-gesa untuk keluar dari masjid. Zikir dulu. Kalau ada kegiatan, langsung kegiatan. Jangan balik ke asrama lagi, tetap di masjid. Untuk melanjutkan kegiatan senyap. Terutama yang ba'da subuh dan ba'da asar, untuk kegiatan tahfidz, maka ini jangan keluar kalau bisa. Kecuali kalau memang halaqahnya di kelas, silahkan. Tapi kalau yang halaqahnya di masjid, maka jangan menyia-nyiakan doa dan salawat dari para malaikat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Al-Qadi Badruddin Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Sa'dillah Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sampai di fasal yang pertama dari kitab tersebut, fi adabihi fi nafsihi. Yani adab seorang muallim terhadap dirinya. Adab seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu terhadap dirinya. Kemarin sudah kita sebutkan satu, yani adab, yani dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Seorang alim hendaklah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan al-alaniyah, terang-terangan di depan khalayak ramai. Hendaklah seorang senantiasa mengawasi, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama yang hendaklah dimiliki oleh setiap orang yang alim dan oleh setiap orang muslim. Setiap orang muslim harusnya dia merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada para malaikat yang mengawasi dan mencatat semua perbuatan kita. Semua ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu lafaz pun yang terucap kecuali di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan malaikat yang mencatat semua ucapan kita. Kalau seorang yakin dengan hal ini, dia pun akan selektif di dalam berucap, di dalam berbuat. Ketika seorang yakin ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat perbuatannya, dia pun akan berhati-hati menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari perkara yang dilarang di dalam agama. Hindarkan.
Sebaliknya dia pun bersemangat untuk melakukan kebaikan, ada ataukah tidak orang yang melihat. Di absen ataukah tidak kegiatan baiknya itu, tetap dia semangat. Karena dia tahu ada malaikat yang mencatat. Meskipun mungkin musyrif asrama nggak mencatat. Meskipun mungkin pengasuhnya nggak mencatat. Tapi antum yakin Allah Maha tahu. Antum pun semangat untuk berbuat kebaikan. Dan takut untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa secara umum. Ini muraqabah. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan di yang kedua, ats-tsani. Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala menyatakan ats-tsani ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Seorang yang berilmu hendalah dia menjaga ilmunya. Sebagaimana dahulu para ulama salaf menjaga ilmunya. Bagaimana caranya? Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah Ta'ala lahu minal izzati wasyarafi. Menjaga ilmu adalah dengan cara melaksanakan kemuliaan, kehormatan yang Allah jadikan pada ilmu tersebut. Mengamalkan ilmunya karena di dalamnya ada padanya kemuliaan dan kehormatan. Allah jadikan ilmu itu mulia dan terhormat. Jadi ketika seorang mengamalkannya, maka berarti dia telah memuliakan ilmu, menghormati ilmu. فَلَا يُذِلَّهُ بِذَهَابِهِ وَمَشْيِهِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. Seorang yang menjaga ilmu, seorang alim yang menjaga ilmunya, dia tidak menghinakan ilmunya dengan pergi berjalan membawa ilmunya kepada orang yang bukan ahlinya, kepada orang yang tidak sepantasnya, dari kalangan abna'id dunya, dari kalangan budak-budak dunia, dengan tanpa alasan yang daruri, dengan tanpa adanya hajat. Aw ila man yata'allamuhu minhum. Ataukah dia pergi dengan membawa ilmunya kepada orang yang dia mempelajari ilmu hanya untuk mendapatkan dunia. Wa in 'azuma sya'nuhu wa bari'a qadruhu. Meskipun keadaannya itu agung, kedudukannya itu tinggi. Dia tidak menghinakan diri dengan pergi menuju ke mereka, orang-orang yang tidak butuh ilmu untuk menyampaikan ilmu. Jaga ilmunya, jaga kemuliaan dan kehormatan ilmunya. Yang butuh ilmu itu adalah mereka, bukan seorang yang alim. Qala Az-Zuhri, al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, hawanan bil ilmi ayyahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Menghinakan ilmu itu adalah dengan membawa ilmu, seorang yang alim membawa ilmunya ke rumah-rumahnya muta'allim. Seorang yang berilmu, dia pergi ke rumahnya muridnya untuk menyampaikan ilmu. Ini kan terbalik seperti itu. Harusnya itu yang datang itu orang yang belajar ke rumahnya orang yang alim. Harusnya seperti itu. Al-Imam Malik menyatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga termasuk bentuk menghinakan ilmu, seorang yang alim pergi ke rumahnya muta'allim. Seorang yang alim, seorang yang berilmu, rela pergi dengan membawa ilmunya ke rumahnya muta'allim, ke rumahnya muridnya. Ya. Untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Wa hadithus salaf fi hadzal naw'i katsiratun. Dan cerita-cerita dari para salaf tentang pembahasan ini sangat banyak. Waqad ahsana al-qailu wa huwa al-qadi Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu taala. Dan sungguh sangat bagusnya perkataan Al-Imam Qadi Abul Hasan Al-Jurjani di dalam bait-bait syairnya. Beliau mengatakan, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhdati li'aqdima man laqaitu lakin li'ukhdama a'ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillah
Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzzima. Ini syair dari Al-Qadi Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Aku tidak akan merendahkan kehormatanku di dalam berkhidmat dengan ilmu. Li'akhdima man laqaitu lakin li'uhdama. Yani dengan melayani orang yang aku temui, akan tetapi ilmu itulah yang harusnya dilayani. A'azqa bihi gharsan wa ajnihi dhillah. Apakah aku telah bersusah payah untuk menanam ilmu, kemudian aku memetiknya dengan kehinaan? Kalau begitu, maka mengikuti kebodohan lebih baik daripada keadaan yang seperti itu. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Kalau seandainya ahlul ilmi itu menjaga ilmunya itu, ilmu pun akan menjaga mereka. Walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzzima. Kalau seandainya mereka mengagungkan ilmu di dalam jiwanya, maka dia pun akan diagungkan. Ini adab seorang alim. Ini tidak menghinakan ilmu dengan pergi ke rumah-rumahnya muta'allim, yang mana mereka tidak butuh ilmu. Seakan-akan yang butuh itu adalah alimnya. Padahal harusnya muta'allimnya yang butuh ilmu. Dia harus datang ke rumahnya guru untuk belajar. Bukan guru yang datang ke rumahnya murid untuk mengajarkan ilmu, sementara dia nggak butuh ilmu. Kan ini terbalik ya, terbalik. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini asalnya seperti itu ya. Asalnya memang tidak pantas seorang alim pergi dengan membawa ilmunya ke rumahnya muta'allim. Seorang guru pergi untuk mengajarkan ilmu ke rumah muridnya. Ini asalnya nggak pantas. Ini termasuk bentuk menghinakan ilmu. Merendahkan seakan-akan yang butuh itu gurunya, bukan muridnya. Padahal yang butuh ilmu itu murid, bukan guru. Ya. Ini asalnya seperti itu ya. Kemudian beliau menjelaskan, fa'in da'at hajatun ila dhalik. Akan tetapi, jika memang ada hajat yang mendorong untuk itu. Maksudnya, alim yang pergi ke rumahnya muta'allim. Guru yang pergi ke rumahnya murid. Kalau memang di sana ada hajat, au daruratun, ataukah ada alasan yang daruri, ada alasan yang penting darurat. Awil tadat maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlihi wa hasunat fihi niyatun salihatun. Ataukah ada kemaslahatan agama yang lebih kuat yang menuntutnya daripada kerusakan mencurahkan ilmu, kemudian dia tetap menjaga niatan saleh dalam perbuatannya itu. Fala ba'sa bih. Maka itu tidak mengapa. Yang penting jaga niatan, bukan untuk berharap imbalan-imbalan duniawi. Fala ba'sa bihi insyaallah. Maka hal ini tidak mengapa insyaallah. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'di a'immatis salaf min al-mashi ila al-muluki wa ulati al-amri kaz-Zuhri wasy-Syafi'i wa ghairihima la ala annahum qasadu bidzalika fudul al-aghrad ad-dunyawiyah. Oleh karena ini, ketika ada kabar dari sebagian imam salaf yang mana mereka berjalan menemui raja-raja, menemui para pemimpin, ini barangkali dibawa untuk alasan ini. Karena memang ada hajat yang harus menuntutnya. Ada alasan yang daruri yang harus menuntut dia harus pergi menemui para raja, menemui para umara, menemui para pemimpin. Kaz-Zuhri wa Syafi'i wa ghairihima. Sebagaimana Imam Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i juga melakukan hal yang serupa. Beliau berdua pergi ke para raja, ke para pemimpin untuk menyampaikan ilmu karena ada hajat. Ya. Bukan maksud mereka itu untuk mendapatkan imbalan-imbalan duniawi. Tapi murni karena Allah ingin menyampaikan al-haq kepada para raja, kepada para pemimpin. Ya. Maka ini dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk mengajak pemimpin kepada kebaikan, untuk mencegah pemimpin dari kemungkaran.
Sementara kalau tidak ada yang datang kepada dia, dia nggak akan tahu. Karena kesibukan dia mengurus rakyat, nggak sempat belajar. Sementara kebijakan-kebijakannya akan sangat mempengaruhi, yakni kemakmuran rakyatnya, kemakmuran negerinya. Kalau tidak dibimbing oleh para alim, oleh para ulama, mereka akan tersesat. Yang akan mendekati mereka orang-orang yang, yakni orang-orang yang menyimpang. Sehingga ketika itu seorang alim boleh mendekati para raja, mendekati para umara, para pemimpin untuk menasihati mereka. Sekali lagi, untuk menasihati mereka, untuk membimbing mereka kepada jalan kebenaran, bukan untuk berharap imbalan-imbalan dunia. Para ulama dahulu lakukan. Jadi ini bukan bentuk menghinakan ilmu. Karena ada alasan yang lebih penting daripada menghinakan tadi itu. Contoh lain. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ فِي الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَحَلِّ الرَّفِيعِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّرَدُّدِ إِلَيْهِ لِإِفَادَتِهِ. Demikian pula, apabila yang didatangi itu termasuk dari kalangan orang yang berilmu juga, orang yang terkenal kezuhudannya, dia punya kedudukan yang tinggi, punya tempat yang mulia, cuman dia memang ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Fala ba'sa bitaraddudi ilaihi liifadati. Tidak mengapa berbolak-balik untuk menemuinya dalam rangka untuk menyampaikan faidah. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibn Adham wa yufiduhu. Dahulu Imam Sufyan ats-Tsauri ini berjalan menemui Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini adalah seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang mulia yang punya kedudukan tinggi di masyarakat. Cuman dia kurang berilmu dibandingkan dengan Sufyan ats-Tsauri. Cuman dia terpandang. Dia punya murid yang banyak. Cuman dia ilmunya masih kurang. Imam Sufyan ats-Tsauri datang menemui Ibrahim ibn Adham untuk menyampaikan faidah kepada Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini sibuk dengan dakwahnya. Cuman dia kurang menguasai bidang ilmu tertentu. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri datang menemui Ibrahim ibn Adham untuk menyampaikan faidah kepada dia. Supaya nanti disampaikan kepada para pengikutnya. Ini juga alasan yang dibenarkan. Boleh saja seperti itu. Contoh lain, wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibn Madini yasmi'uhu gharibal hadith. Demikian pula dahulu Abu Ubaid, beliau berjalan menemui salah seorang muridnya yang bernama Ali ibn Madini untuk memperdengarkan kepadanya gharibul hadith. Kata-kata yang asing, menjelaskan kata-kata yang asing yang ada di dalam hadis. Guru menemui muridnya sebagai bentuk untuk menyampaikan faidah. Mungkin kalau ada kekeliruan, meluruskan kekeliruannya. Dengan tujuan ini dibolehkan. Jadi bukan untuk menghinakan. Tapi kalau tadi seorang alim datang ke rumahnya muridnya supaya nanti dapat imbalan yang banyak dari muridnya itu di dalam menyampaikan ilmu, maka ini bentuk menghinakan ilmu. Tidak sepantasnya seorang alim untuk menghinakan ilmu dengan cara yang seperti itu. Datang ke rumahnya para pejabat dengan tujuan supaya nanti mendapatkan imbalan dari mereka, mendapatkan upah dari mereka. Ini menghinakan ilmu. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi bedakan antara seorang alim datang ke rumahnya muridnya, kalau tujuannya untuk urusan duniawi, untuk mendapatkan imbalan duniawi, ini bentuk menghinakan ilmu. Tapi kalau ada alasan yang lainnya, misal contoh tadi untuk menyampaikan faedah yang dia belum mengetahuinya, untuk meluruskan kekeliruannya, untuk mengingatkan dia atas penyimpangan-penyimpangan yang ada, nggak ada masalah. Ini alasan yang daruri yang dibolehkan. Ya. Ini adab yang kedua. Seorang alim terhadap dirinya. Kemudian asalis yang ketiga, yakni yataqallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadri al-imkan alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi 'iyalihi. Adab yang ketiga, seorang alim hendaklah dia itu berakhlak dengan akhlak zuhud. Zuhud dalam urusan duniawi. Zuhud itu adalah
merasa cukup dengan pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tidak terlalu berambisi dengan dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Orang zuhud nggak boleh kaya, bukan. Tapi dia ketika Allah berikan rizki yang banyak, dia pun bersyukur. Ketika Allah kurangi rizkinya, juga tetap bersyukur. Sama saja, ditambahkan rizkinya dengan dikurangi rizkinya, sama-sama bersyukur. Ini orang yang zuhud. Dia mencukupkan diri sesuai dengan kadar yang memungkinkan, yang tidak memadaratkan dirinya dan keluarganya. Tidak terlalu berlebihan. Mungkin kalau boleh kita gambarkan, ya kalau misalkan dia punya rumah ya cukup. Sekedar cukup untuk bisa berteduh, sekedar cukup untuk bisa yakni berteduh dirinya dan keluarganya, tidak memadaratkan mereka. Bukan berarti harus tinggal di rumah yang RSSSSS ya. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor pun sulit. Bukan seperti itu. Tapi sekadar, yakni sekadar dia itu bisa untuk bernaung untuk dirinya, nyaman tinggal di rumahnya dan keluarganya. Cukup ini, nggak usah bermewah-mewahan, harus lantai 3, harus punya apa namanya, harus punya kolam renang di belakang rumahnya, harus punya kebun yang luas, tidak. Sekedarnya saja, sewajarnya, tidak terlalu berlebihan. Kendaraan yang sekedar cukup untuk bisa dirinya dan keluarganya bepergian nyaman. Tidak harus beli kendaraan yang paling mahal. Tidak mesti harus pakai Alphard, nggak mesti harus pakai apalah kendaraan mewah, nggak mesti. Yang penting nyaman. Karena dunia ini kenikmatan yang menipu. Dikatakan dalam Al-Quran, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bagaimana tidak menipu ya? Ada orang punya mobil 10, yang dipakai berapa? 1. Yang lainnya ngapain? Nganggur. Kan nggak mungkin waktu mau keluar 10-nya dipakai semua. Kan nggak mungkin. Satu saja yang dibutuhkan. Yang lain siapa yang menikmati? Supirnya menikmati. Padahal yang beli dia, yang pajak pun pakai uangnya dia, beli bahan bakar pun pakai uangnya dia, kemudian masih ngasih orang yang memanfaatkan, yang memakai, ngasih bayaran supirnya. Ini dunia. Punya rumah 10, yang ditempati berapa? 1. Satu pun nanti cuma 1 kamar. Meskipun kamarnya ada 10, yang ditempatnya 1 kamar saja. Kan nggak mungkin ya. Kepalanya di kamar depan, kakinya di kamar belakang. Nggak mungkin. 1 kamar saja. Ya. Ini perkara yang perlu kita ingat. Inilah nikmat duniawi. Nikmat duniawi ini mata'ul ghurur. Sehingga tidak usah terlalu berambisi dengan dunia. Miliki boleh silahkan, tapi jangan jadikan hal itu sebagai tujuan utama untuk bisa mendapatkannya. Ini terkait dengan apa? Zuhud. Terkait dengan zuhud. Sekedar tidak memadaratkan dirinya dan keluarganya. فَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِلِ مِنَ الْقَنَاعَةِ لَيْسَ يُعَدُّ مِنَ الدُّنْيَا. Karena sesungguhnya apa yang dibutuhkan dari dunia itu sesuai dengan kadar yang pertengahan, yang sedang-sedang. Dari sifat qanaah, ini bukan dianggap seorang itu yakni berharap dunia, tapi sekadar saja. Wa aqallu darajatil alim ayyastaqdira ta'alluqa bid-dunya. Dan minimal derajat seorang yang alim itu adalah menjauhkan dirinya dari ketergantungan dengan dunia. Ini kadar minimalnya seorang alim itu adalah ayyastaqdira at-ta'alluqa bid-dunya. Dia menjauhkan diri dari ketergantungan dengan dunia. Kenapa demikian? Li'annahu a'lamun nasi bihissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kathrati ta'abiha wa nasabiha. Wa huwa ahaqqu bi'adamil iltifat ilaiha wal ishtighali bihumubiha. Jadi kadar minimalnya seorang alim, dia itu menjauhkan diri dari ketergantungan dengan dunia. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui, manusia yang paling tahu tentang rendahnya dunia. Orang yang paling tahu tentang besarnya fitnah dunia.
Orang yang paling tahu tentang cepatnya hilangnya nikmat dunia. Orang yang paling tahu tentang banyaknya kelelahan, kesulitan dalam urusan duniawi. Sehingga dia adalah orang yang paling berhak untuk tidak menoleh kepada dunia dan menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi. Ini diantara adab seorang alim terhadap dirinya. Zuhud. Wa 'ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala lau uti li'aqalin nas surifa ila zuhad. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kalau seandainya aku diberikan kesempatan untuk memberikan wasiat kepada orang yang paling berakal, aku akan arahkan wasiat itu kepada orang yang paling zuhud. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini orang yang zuhud adalah orang yang paling berakal. Orang yang paling tahu tentang hinanya dunia, rendahnya dunia, cepat hilangnya dunia. Hinanya dunia. Sehingga dia nggak berambisi dengannya. Falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama bijadatil aqli wa kamalihi. Seandainya syairku ini diarahkan kepada orang yang paling berhak untuk memiliki kelebihan akal dan kesempurnaan, maka itu adalah kepada para ulama. Ini ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Yahya ibn Mu'ad. Al-Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa. Lakana yanbaghi lil 'aqil itharul khazafi al-baqi 'ala at-tibril fani. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin." Al-Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau seandainya dunia itu diibaratkan seperti tibran yafna. Dunia itu diibaratkan seperti bejana yang terbuat dari emas, tapi ini fana. Maksudnya akan sirna. Dunia, kalau seandainya dunia diibaratkan dengan bejana emas yang nanti akan hancur, akan fana, akan hilang. Sementara akhirat diibaratkan dengan khazafan yabqa. Diibaratkan dengan bejana yang terbuat dari tanah liat yang kekal, tidak akan fana, tidak akan sirna. Lakana yanbaghi lil 'aqil itharul khazafi al-baqi 'ala tibril fani. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang punya akal untuk lebih memilih khazaf yang baqi. Bejana meskipun terbuat dari tanah liat, tapi ini lebih awet, lebih kekal daripada bejana yang terbuat dari emas, tapi nanti akan hilang. Ya. Ini gambaran dunia dengan akhirat. Dunia memang menipu. Kelihatannya itu indah. Tapi ingat, itu semuanya akan kita tinggalkan dengan berakhirnya jatah umur kita. Rumah mewah yang dimiliki, ini akan ditinggalkan. Sehingga seorang hendaklah bisa lebih memilih. Ingat firman Allah, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini perumpamaan yang Al-Imam Yahya ibn Mu'ad sampaikan di sini. Kalau seandainya dunia itu diibaratkan seperti bejana yang terbuat dari emas, tapi fana, akan sirna. Akhirat diibaratkan sebagaimana bejana terbuat dari tanah liat, tapi ini akan kekal. Maka orang yang berakal sudah sepantasnya lebih memilih bejana yang terbuat dari tanah liat, kekal, daripada bejana emas, tapi fana. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Bagaimana kalau ternyata dunia itu adalah merupakan khazaf? Ini bejana yang terbuat dari tanah liat dan itu fana, sementara akhirat itu adalah bejana yang terbuat dari emas dan itu kekal. Tentunya lebih memilih itu lagi. Ini hendaklah seorang itu senantiasa zuhud dalam urusan duniawi. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Ini resep untuk dicintai Allah dan dicintai makhluk. Rasul menyatakan, "Izhad fid dunya." Zuhudlah kamu dalam urusan duniawi. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan cinta kepadamu.
Wazhad fima 'indan nas. Zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas. Niscaya manusia akan cinta dengan engkau. Seorang yang tidak berambisi dengan urusan duniawi, orang itu akan senang. Tapi orang akan benci ketika ada orang kok berambisi dengan urusan duniawi. Semua orientasinya dunia, dunia, dan dunia. Kalau tidak dapat dunia, dia tidak mau melakukan. Orang pun nanti akan benci dengan dia. Karena dia tidak tulus di dalam melakukan aktivitasnya. Melakukan amalannya, melakukan perbuatannya. Tapi kalau seorang dia tidak berambisi dengan urusan duniawi, maka orang pun akan senang dengan dia. Ini orang tulus. Ini orang baik. Ini orang benar-benar ikhlas di dalam beramal. Ini yakni adab yang ketiga. Kemudian ar-rabi yang keempat, ayyunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yatawassalu bihi ila al-aghrad ad-dunyawiyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw khidmatin aw taqaddumin 'ala al-aqranihi. Adab yang keempat, seorang yang alim hendaklah dia memuliakan ilmunya. Sehingga dia tidak menjadikan ilmunya itu sebagai tangga untuk menyampaikan dia kepada tujuan-tujuan duniawi. Baik itu berupa kedudukan, harta, sum'ah, yakni nama baik, ataukah syuhrah, yakni popularitas, ataukah khidmat, yakni ingin pelayanan, ataukah ingin unggul daripada teman-temannya. Bukan itu. Dia belajar ilmu bukan karena itu. Karena itu semuanya adalah tujuan-tujuan duniawi. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsiba ilayya harfun minhu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat berkeinginan makhluk itu, manusia itu belajar ilmu dariku. Tapi ilmu ini tidak dinisbahkan kepadaku meskipun satu huruf pun. Beliau ingin orang belajar kepada beliau, tapi tidak mengatakan ilmu itu belajar dari Al-Imam Syafi'i. Ini perhatikan bagaimana Al-Imam Syafi'i menjaga ilmunya dengan tidak menjadikan ilmunya itu sebagai batu loncatan tangga yang akan menyampaikan dia kepada tujuan-tujuan duniawi. Sedikit lagi ya, kita selesaikan adab yang keempat ini. Wa kadzalika yunazzihuhu 'anil tama'i fi rifqin man talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghairihima bisabab ishtighalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaihi. Demikian pula seorang alim hendaklah dia memuliakan ilmunya sehingga dia menghindarkan diri dari rasa tamak, dari sifat tamak, dari sifat berharap, kelemah lembutan dari orang yang belajar ilmu kepadanya. Berharap ingin diberikan harta, ingin diberikan pelayanan, berharap ingin diberikan selainnya karena mereka menyibukkan diri dengan ilmu kepadanya. Ataukah berbolak-balik belajar kepada dia. Ini juga termasuk tujuan dunia yang tidak sepantasnya seorang alim miliki. Karena Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Dahulu Al-Imam Mansur ibn Mu'tamir ya, Abu Attab As-Sulami Al-Kufi, beliau tidak pernah minta tolong kepada seorang pun untuk suatu hajat, meskipun itu kepada orang yang biasa belajar dari dia. Sering berbolak-balik menemui dia. Tapi ketika beliau ada kesulitan, ada hajat, nggak pernah minta tolong kepada murid-muridnya, yakni kepada orang yang belajar kepadanya. Berusaha untuk bisa mandiri. Waqala Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qubiltu surata min Abi Ja'farin salimtuhu nas'alullaha al-musamahah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, dahulu aku pernah diberikan pemahaman Al-Quran. Ketika aku menerima as-surah, pemberian berupa sekantong uang dari Abu Ja'far. Beliau ini dulu seorang yang paham dengan Al-Quran. Tapi pernah suatu hari beliau diberikan satu kantong uang oleh Abu Ja'far. Maka sulit tuh pemahaman Al-Quran itu dicabut dari aku. Setelah itu dia nggak paham lagi. Ini pengungkapan dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah.
Nas'alullah al-mustamahah. Kita memohon kepada Allah jadi ampunannya. Jadi dengan kita banyak beristighfar, mungkin selama ini kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mengucapkan sumpah kepada Allah, tapi dia tidak memenuhi sumpahnya? Sengaja dan tidak sengaja. Bagaimana cara bertaubat? Dan jika kita pernah mencuri lalu ingin mengembalikan, tapi kita lupa berapa totalnya, bagaimana cara bertaubat? Mohon dijawab. Barakallahu fikum, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Ketika seorang bersumpah, karena Allah, bersumpah dengan nama Allah ya, tapi dia tidak memenuhi sumpahnya, ataukah dia melanggar sumpahnya, berarti dia harus menebus dengan kafaratul yamin. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Ini 4 kafarah bagi orang yang melanggar sumpah. Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia berikan kepada keluarganya. Ataukah yang kedua adalah dengan memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ataukah pilihan yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ataukah yang keempat adalah fasiyamu thalathati ayyam. Berpuasa 3 hari berturut-turut untuk menembus pelanggaran terhadap sumpahnya. Ini ya. Kemudian kalau kita pernah mencuri, kemudian kita ingin bertaubat, mengembalikan, tapi nggak tahu berapa totalnya, sudah. Kalau masih ada orangnya, kembalikan ke orangnya. Entah itu antum terus terang, saya pernah mengambil uangmu, cuma lupa berapa. Sekarang saya kembalikan ini. Mudah-mudahan kita saling meminta keikhlasan. Mohon dimaafkan ya, saya dulu pernah mengambil uangmu, sekarang saya kembalikan. Cuman ini lengkap atau tidak, saya pun lupa. Dulu berapa saya ngambilnya. Ini kalau mau gentleman seperti itu ya, berani. Berani mengaku salah, berani meminta maaf. Kalau orangnya sudah tidak ada, mungkin orangnya dulu sama-sama nyantri bareng ya, kemudian sudah lulus, nggak tahu melanjutkan di mana, nggak tahu sekarang di mana, sudah nggak ada lagi. Maka cara mengembalikannya dengan bersedekah atas nama orang tersebut. Diperkirakan saja. Lebih tentunya lebih bagus. Misalkan dulu pernah mengambil uang 100.000, kita sedekah 150.000. Ini kan lebih bagus. Nanti untuk menembus dosa kita dengan orang itu, kita namakan orang yang pernah kita ambil uangnya tadi. Ini sedekah atas nama fulan. Ya. Supaya nanti pahalanya pun sampai kepada fulan tadi. Sehingga di akhirat tidak ada tuntutan lagi kepada kita. Karena kita sudah berusaha membebaskan dari hak saudaranya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau masih ada orangnya, kita sampaikan ke orangnya, dan kita sekaligus minta maaf atas dulu kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini baru gentleman. Ya. Dia berani untuk mengakui kesalahannya, berani minta maaf atas kesalahannya tersebut. Ini cara bertobatnya. Afan, ana mau bertanya, apa perbedaan antara zuhud dan tawadhu? Zuhud ini dalam urusan duniawi ya, dalam urusan harta, urusan duniawi. Kalau tawadhu itu sikap rendah diri, pemaaf, dan yang misalnya ini sikap ya, sikap akhlak. Kalau zuhud ini juga akhlak, cuma lebih kepada urusan duniawi. Ya. Maksud mau tanya apa perbedaan antara zuhud dan qanaah? Ini mirip, kalau zuhud dengan qanaah itu mirip, cuman yang lebih mulia adalah zuhud. Kalau zuhud itu ini, kalau qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau zuhud itu, sebagian ulama itu mendefinisikan, jadi dia itu tidak tidak mengambil sesuatu dari urusan dunia yang akan membahayakan akhiratnya. Ya, tidak mengambil urusan dunia yang akan membahayakan akhiratnya. Sehingga lebih orientasinya itu kepada akhirat. Kalau qanaah, dia ini merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan. Ini qanaah. Sudah cukup ya? Kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.